Halo, kita ketemu lagi. Udah lama nih saya nggak upload soal sepeda. Kali ini dapat ide nih. Kebetulan di komunitas grup pengguna Langkelesi itu lagi ramai ngebahas soal sepeda X2000. Katanya sih cuma mentok sampai 30 kecepatannya, tapi sebenarnya kecepatan 30 yang kebaca di speedometer itu nggak real, jadi kayaknya di limit. Soalnya kalau pernah saya coba, speed aslinya sih lebih dari 30 ya. Biar lebih jelas kita coba dulu nih. Kebetulan ini saya ada sepeda. Oke, kita coba nih tes. Katanya sih cuma sampai 30 kita nyalain. Nah, ini kita setting speedo standar. Ini controller juga standar bawaan Langkelesi. Kita gas throttle. Berapa speed dia maksimal? Tuh, cuma sampai 33 lah ya. Ini juga tergantung kita cara ngebejak gasnya. Kalau ngebejak gasnya cepet, ini bacanya juga ngaco nih. Nih kita lihat. Ini gaspol juga. Gaspol cuma 12. Jadi ngaco kalau kita gasnya langsung, tarik gas langsung ngaco. Tapi kalau kita tarik gas pelan, pembacaannya bertahap. Maksimal berapa nih? 34. Tapi ini gas belum penuh. Kita tarik gas lagi, tetap bacanya segini. Tuh. Jadi buat yang punya Langkelesi nggak usah ragu, khususnya untuk seri X2000 itu kekurangannya pembacaan limit pembacaan kecepatannya itu ngaco. Jadi dia di limit di 34. Itu juga harus sesuai dengan cara narik kita gasnya, throttle-nya. Kalau narik throttle-nya tiba-tiba gitu, bacanya nggak bisa langsung 34 maksimal, paling cuma kayak tadi tuh 12 atau berapa gitu ya, di bawah 34. Jadi bisa dikatakan speed Langkelesi X2000 cuma mentok 30 km/jam. Itu mitos. Faktanya sih lebih dari itu ya. Coba aja nanti bandingin sama speedometer GPS kayak macam Exos G gitu. Kalau nggak pakai speedometer yang Android itu yang ulisi speedometer tuh GPS-nya, pasti lebih dari itu. Oke, kita bahas selanjutnya nih tentang controller Langkelesi X2000. Kalau nggak salah sih speknya tuh 20 ampere ya, 20 ampere. Ini kebetulan saya juga pakai nih controller X2000 di sepeda rakitan. Nah, ini kita lihat nih speknya. Waduh, tulisannya sih nggak kelihatan nih, sini udah ada gurem. Tapi yang jelas sih ini 36 volt, 48 volt. Current rate-nya itu 20 ampere. 20 ampere plus 1 ya. Tapi kalau di setting di speedonya sih, di sininya sih nggak 20 ampere ya. Kita lihat di settingnya itu defaultnya kalau nggak salah itu 12 apa 13 ampere ya. Kita lihat aja nih setting parameter untuk controllernya.
Nah ini nih, nah ini setting parameter controller LAN Galaxy yang X2000 tuh 13 di 13 ampere ya. Bisa sih ini dimaksimalin sampai 20. Cuma pernah ya saya coba maksimalin 20 ampere, itu kalau nanjak berat itu malah jadi error ke controllernya, keluar sininya kode error E09, controllernya itu failure. Jadi si MOSFET-nya tuh nggak kuat panas, sampai pernah tuh meledak ya, itu rusak. Jadi controllernya kepanasan. Secara spek sih ya pernah saya bongkar ya, controller LAN Galaxy X2000 itu MOSFET-nya itu 100 volt 140 ampere ya kalau nggak salah. Itu secara itu sih udah bagus ya, kemampuannya segitu bisa 100 volt. Cuma terus over voltage juga bisa sih, elko nya sampai 80 volt. Cuma sayang itu cuma 6 MOSFET-nya, jadi nggak kuat kalau dikasih settingan di sininya 20 ampere itu. Kebetulan saya ada bekas oprekan ya, yang sesuai tadi saya ceritain itu, yang saya set 20 ampere ternyata jebol MOSFET-nya. Ini MOSFET-nya nih, dia kepanasan di setting 20 ampere. Ini kurang maksimal mungkin ya, karena cuma ada 6 MOSFET-nya. Oh ya, terus tadi juga saya ada sedikit koreksi, di elko nya itu ternyata bukan 80 volt, maksimalnya 63 volt. Jadi kalau mau coba dikencengin bisa juga sih. Jadi si MOSFET ini nggak usah kita ganti, tapi ini nih si elko nya ganti sama yang 80 volt. Kalau mau 80 volt semua diganti maksimal voltage-nya. Nanti baterai juga ngikutin, naikin ke 72 volt. Jamin tuh kencang tuh nanti ya sepedanya X2000 nya. Cuma ya itu resiko tanggung sendiri. Atau bisa juga sih nama kencang itu shunt resistornya dirubah. Tapi ya itu dari saranin sih, resiko tanggung sendiri. Efeknya gimana nanti kita coba bahas ke pembahasan selanjutnya tentang ini modif controller LAN Galaxy. Shunt resistornya kita ubah dari aslinya. Oke, kita lanjut aja ke sini pembahasannya. Ini yang MOSFET LAN Galaxy itu aslinya itu tipe HY4310 ya. Kalau di datasheetnya itu ini bisa untuk 100 volt 140 ampere. Jadi sebenarnya ini udah bagus sih kemampuan MOSFET-nya. Cuma ya kurang banyak kalau untuk ukuran 1000 watt itu ya. Soalnya yang 6 gini biasanya juga di bawah 500 watt kebanyakannya. Ini bongkarnya juga susah nih. Jadi kalau semua controller LAN Galaxy itu dikasih silen semua. Jadi perjuangan kalau mau bongkarin itu nggak semudah yang dikira. Jadi kita harus ngilangin dulu ininya, silennya di semua ini. Ini ada controller LAN Galaxy tipe G650 atau G series sama XT sama aja sih. Ini kontrolnya segini, bisa 36 volt atau 48 volt. Current limitingnya 13+1 ya. Jadi maksimalnya di 13 ampere plus 1 14 ya. Nanti ini kita coba pasang di LAN Galaxy. Apakah ini bisa ngebuka speed LAN Galaxy X2000 yang kunci di 35 atau enggak?
kita setting dulu ya di sepedanya. Kita akan coba pakai punya controller tipe dan Galaxy yang lain ya, yang kita ceritain tadi, tipe G series atau XT series ya. Kebetulan saya udah ada sih ini buat ganti-ganti controller, karena saya juga pakai dua, satu internal sini bawaan Galaxy, satu lagi di sini itu custom. Ini kita coba yang punya Galaxy X2000 pakai controller G series nih, kita coba nih. Settingnya nih tinggal cabut-cabut 3 soket sih, soket display, soket harness ke depan, sama yang ke dinamo, sama kabel power. Nah, kita setting dulu. Nah, tinggal soket dinamonya. Nyampe nggak ya? Nah, kita pasang soket dinamonya. Nah, ini udah terpasang nih controller dan Galaxy G650 atau XT750 di X2000. Kita coba tes kecepatannya berapa. Kita nyalain dulu. Settingan sih masih standar seperti tadi, nggak ada yang dirubah. Kita gas nih. Gasnya pelan-pelan. Maksimal 53 nih. Speednya maksimal 53 pakai controller XT750 atau G650. Terus kita coba, kita gas tiba-tiba. Ini pembacaannya bener apa enggak nih? Nah, ini dia respon. Kita tarik gas langsung, dia ngerespon tuh. Jadi jelas ya, kemampuan controller Galaxy X2000 tuh di limit sengaja dikunci di 35. Meskipun kita kecepatan lebih dari itu. Ini kita ulang nih yang controller G650 di X2000. Di atas 50 ya, jelas. Cuma ini yang saya rasakan ya, dulu pernah saya coba ganti, emang speed kenceng ya, cuma torsinya kurang ngejambak, beda dengan yang bawaan X2000 ya. Jadi ya karena mungkin ampernya juga kecil sih untuk yang controller G650 ini, karena limitnya juga cuma 13 ya. Kalau yang itu kan 20 yang X2000. Jadi jelas X2000 itu dikunci controllernya, speed limitnya di 35. Jadi nggak sesuai dengan real speednya ya. Tapi kenyataannya sih speed aslinya di atas itu. Oke bro. Oke, itu tadi secara singkat pembahasan tentang X2000 ya, yang sekedar berbagi sharing pengalaman ngoprek. Sebenarnya kalau mau kenceng sih gampang ya, tinggal dililit ulang dinamonya. Tinggal dililit, nanti pengen ngejar torsi buat nanjak atau ngejar speed ya, atau mau yang balance juga bisa ya, tinggal disesuaikan aja nanti kawatnya.
Untuk yang itu nanti kita bahas khusus untuk Lead Dynamo X2000 ya. Kapan-kapan kita bahas. Oke, itu saja sharing pengalaman berbagi tentang oprekan Galaxy X2000. Sampai ketemu lagi di oprekan selanjutnya.